tebelnya. Aduh, aduh, aduh. Iku kok mlebu di sini loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Di belakang saya sudah ada kambing apa ya, jumbo banget, monster ini sih saya bilang. Ini dengan ownernya Mas Yudi. Nanti kita tanya-tanya. Dan kambing sebesar ini nanti insya Allah bakal beliau sodakohkan, bakal beliau kurbankan nanti di hari raya Idul Adha. Saya speechless kalau lihat kambing ini, teman-teman. Ini gede banget. Ini kalau saya berdiri di sininya, ini malah sekian. Kita langsung aja ngobrol sama yang punya, Mas Yudi. Kita langsung undang, kita tanya-tanya kenapa bisa sampai kurban dengan kambing sejumbo ini. Motivasi beliau seperti apa? Kita langsung aja korek-korek informasinya dari Mas Yudi. Oke, sekarang kita dengan ownernya langsung, yang punya siapa Mas namanya ini? Gatot Kaca. Ini saya kok kurang ajar, nggak nanya nama orangnya dulu, malah nanya kambingnya. Kenalan dulu Mas, monggo silakan. Nama saya Yudi. Nah, alamatnya? Alamat saya Jalan Laksamana Marta Dinata, Kota Lama. Kota Lama. Itu apa namanya? Nanti rencana kambing ini mau dikurbankan gitu Mas? Mau dikurbankan tahun ini. Tahun ini? Hadiah untuk hadiah ulang tahun anak saya. Istimewa teman-teman. Pas tanggal 20. Pas tanggal 20. Pas hari H. Pas hari H. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya ini teman-teman. Kenapa kok motivasinya ke kambing besar? Apa memang sudah senang dari lama atau gimana? Untuk kesenangan, saya suka kambing besar itu mulai tahun 2015 Mas. Pengen banget kurban yang gagah, yang terbaik, sehat lah pastinya. Tapi motivasi saya sih seperti itu, hobi. Tapi by the way, ini yang jelas nggak murah dong kambing seperti ini. Coba lihat teman-teman, ini kambing dengan kondisi seperti ini, yang jelas kan nggak murah ini Mas. Kenapa kok? Maksudnya yang saya pikir tuh hitung-hitungannya. Nah, ini biasanya rata-rata kaum mendang-mending ini yang tanya ini. Kan mending beli sapi, dagingnya lebih banyak, atau mending itu seperti apa? Kok malah lebih memilih kambing? Ya itu tadi Mas, saya katakan, satu saya hobi. Hobi, suka banget kambing postur jumbo. Kalau untuk sapi ya mungkin dapatlah kita beli sapi. Dengan harga ini kita dapatlah sapi, dapat satu. Cuma sebentar. Dengan kambing ini dapat sapi satu. Nah, ini boleh dikasih bocoran, ini kira-kira harganya berapa ini Mas? Atau kalau misalkan sungkan menyebutkan nominal, atau transaksinya seperti apa kambing? Ya sebenarnya ya, transaksinya ini jujur saja, orangnya yang punya sebenarnya nggak dijual Mas. Cuma kan pas masuk sekolah anaknya nggak punya sepeda. Nah itu tadi gimana kalau saya butuh sepeda Mas, anak sepeda saya motor. Sepeda motor. Kalau sampean mau ambil ini ya anak saya harus pakai sepeda motor. Ya, mau nggak mau kita. Sepeda motor apa itu? Ya sepeda motor lah pokoknya. Sepeda motor baru. Matic atau manual? Matic ini kalau misalkan ya, Vario berapa bos? Vario bos? Kalau Vario ya masih sekitar 27-an Mas. 27. Kalau Scoopy? Scoopy insya Allah 22-an. Berarti
sepeda motor metik masih di angka 20 ke atas ya. Iya, betul betul ya. Dan memang sudah bisa dapat sapi nih teman-teman. Tapi malah beliau memilih kambing. Mungkin dengan bukan alasan ya, tapi beliau ini memang sudah mungkin di hatinya memang sudah suka banget dengan kambing jumbo. Dan sepertinya kayaknya di kampungnya juga banyak yang suka kambing jumbo. Ini ceritanya bagaimana mungkin? Di kampungnya Mas Yudi aja dulu Kalau lah. di kampung saya yang suka kambing jumbo itu cuma sedikit mas. Salah satunya Mas Ajis Oljiti, saya dapat dihitung. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah sudah banyak lah yang ikut. Tapi Mas Yudi emang mulai kecil suka sama kambing besar. Mulai kecil saya nggak suka kambing. Oh malah nggak suka kambing, ini gimana urusannya ini? Nggak suka mas. Setelah melihat kurbanan, ya lihat kita tiap malam takbir kita keliling kampung, Temenggungan, Juandawan, di Mas Ajis, itu kok wah kambing ini besar. Tertarik. Kapan kita, maksudnya saya ini kapan pribadi bisa beli kambing Yang besar. besar segini? Ah. Itu dalam hati saya mas. Ya alhamdulillah semenjak aku kerja, ya celeng-celeng sedikit lah mas. Pokoknya saya siapkan tiap tahunnya. Dan memang untuk kambingnya emang Untuk kambing memang biasanya gini teman-teman, bukan biasanya ya kalau emang kita nabung terus niatnya itu emang untuk kurban atau untuk disedekahkan, biasanya sama Allah ini malah diperlancar. amin, amin. Benar. Biasanya ada aja gitu loh. Jadi kita ketutup di lubang yang ini, nanti yang lain datang. Kita ketutup di hal yang ini, nanti yang lain datang. Soalnya memang niatnya sudah baik, mau beli kambing untuk istilahnya hadiah anak dan disedekahkan kan nanti ya. Dan uang segitu loh teman-teman, dapat sapi, tapi beliau malah milih kambing. Tapi kalau sapi dengan harga segitu di musim-musim sekarang ini, malah kalau menurut saya gimana ya? Ya dapat memang sapi, tapi Dapat, cuma ya nggak sebesar-besar banget. Pokoknya dapat sapi lah mas. malah kayaknya kalau menurut Mas Yudi gimana? Apa kurang gagah atau gimana? Atau memang ya feel-nya memang ke kambing, nggak bisa dirubah emang? Iya, mas sebenarnya kalau sapi memang saya nggak suka mas, meskipun dagingnya banyak lah. Tapi ya itu tadi karena hobi. Ya memang hobi ya, memang suka. Suka postur. Jadi bukan berarti tidak ada yang kurban sapi dong, bukan berarti kayak gitu kan. Iya. Pasti ada, cuman kan memang karena hobi sih teman-teman. Jadi mau bagaimana lagi kalau sudah hobi. Terus Mas Yudi dulu waktu pertama kali beli kambing itu tahun berapa? Pertama kali berkurban dengan kambing ini dan sampai bolang-bolang. Saya tahu beliau ini bolang-bolang sampai ke kampung-kampung cari kambing besar ya teman-teman. Kalau saya Mulai kapan mulai itu? suka kambing besar tahun 2015 mas. Itu mulai suka, mulai belinya. Mulai beli itu sama yang namanya Mas Junandrian. Itu saya ya saya pasrah lah kalau ke Mas Junandrian, setiap tahunnya saya pasrah. Pokoknya saya punya dana segini, tolong cariin yang terbaik, yang besar, sesuai budget itu aja mas. Itu mulai tahun 2015. Ingat enggak pertama kali beli kambing harga berapa dulu? Pertama kali saya beli kambing tahun 2015 itu sudah harga 9 juta. 2015 sudah 9 juta. 9 juta. Itu udah gede kambing. Iya, kalau untuk tahun ini ya, untuk tahun ini mas, harga tahun ini dapat tanggung kalau harga segitu mas. Tanggung. Tapi kalau 2015 besar. Kayak gini teman-teman. Jadi budget segitu. Kalau beli kambing yang ekonomisan harga 3 jutaan kan itu dapat banyak tuh malian tuh. Cuman mungkin menurut beliau ini kepingin yang benar-benar gagah, yang benar-benar besar, yang menyenangkan hati. Itu kan kalau kata saya sih sah-sah aja, nggak ada salahnya. Kita pun kurban juga pertama sesuai budget, sesuai keinginan, dan memang kurban kalau bisa hewan yang paling gagah, hewan yang paling baik dan terbaik. Nah kalau menurut saya sih Gatot Kaca ini nggak tahu ya, ini mungkin banyak yang lebih besar daripada Gatot Kaca, cuman selama saya keliling masih belum menemukan yang untuk dipotong loh ya, untuk dikurbankan yang seperti ini. Ini kalau tingginya sampai berapa ini mas? Pernah ngukur nih antara 107 sampai 108 mas. 107 lah. 1 meter 7 cm teman-teman, dan kambingnya ini tebal juga.
Kalau mungkin yang lebih gede daripada ini mungkin banyak Mas ya. Ya. Mungkin ada. Cuman kita berbicara yang untuk disodakokan, yang untuk dikurbankan seperti itu. Terus motivasi ke depan ini Mas Yudi, rencana buat tahun depan seperti apa? Apakah oh ya, itu pertanyaan saya tunda dulu. Ini apakah cuma 1 ekor atau ada lagi ini? Ada lagi Mas, cuma belum tak ambil buat sendiri. Ada lagi? Anak Jarwo. Gila. Hah? Anak Jarwo. Anak Jarwo. Cuma masih di Blitar, belum Masih di diambil. Blitar. Itu kambingnya besar juga. Ya, bawahnya ini Mas. Oh, malah di bawah. Harga bawahnya ini Soalnya kalau cari yang di atasnya ini susah ya. susah. Dan ada pun biasanya nggak dijual teman-teman. Soalnya kambing kayak gini kan ya, pertama memang harganya yang lumayan, dan beliau pun juga ya walaupun dengan harga segitu ya santai aja gitu loh. Maksudnya karena niatnya, jadi sama Allah mungkin sudah dibantu gitu loh. Niatnya beliau sudah baik, dikasihlah dengan kambing yang terbaik. Ini saya mau nanya apa lagi? Speechless saya soalnya lihat kambingnya seperti ini teman-teman. Oh ya tadi, motivasi ke depannya apa? Tahun depannya apakah mau nambah lagi atau bagaimana? Ya, untuk tahun depan sih kita pokoknya semoga kita masih diberi kesehatan Mas. Amin, amin, amin. Rezeki. Kalau masih tetap diberi kesehatan, rezeki banyak, saya tetap Mas. Tetap Nggak ada berhentinya. Nggak ada. Nggak ada berhentinya. Kalau bisa sih, ya kalau saya pribadi Mas ya. Kalau ada, kalau masih dikasih rezeki lebih dari ini. Harus dapat lebih dari ini. Saya tiap tahunnya segitu. Seperti itu. Ya, mungkin apa ya? Saya malah berkaca ke beliau nih. Ya, istilahnya beliau nggak eman gitu loh, nggak sayang karena niatnya baik ya itu tadi. Dibantu sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dibantu. Beliau kerja cari rezeki mungkin digampangkan gitu loh, datangnya rezeki malah digampang karena niatnya sudah kayak gini. Ya, mudah-mudahan kambingnya selalu sehat. Amin. Mas Yudi sekeluarga sehat. Amin. Terus istilahnya niat baiknya untuk tahun ini dan tahun depan diperlancar, dipermudah, dan pokoknya semua yang baik-baik kita doakan untuk teman-teman yang berkurban, untuk teman-teman yang rela menyisihkan sedikit hartanya untuk sedekah ke sesama. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mas Yudi sudah boleh nge-review Gatot Koco. Nanti kita review lagi kalau sudah datang di lokasi ya. Siap. Nanti kita review lagi teman-teman, karena di sana di kampungnya Mas Yudi juga sepertinya akan banyak kambing-kambing seperti ini. Kalau gitu, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya Muhammad Amin Faisal dari Jenderal Tani dan Mas Yudi, kita mau pamit dulu, videonya sekian dulu. Nanti kita video lagi kalau sudah si Gatot Koco ada di lokasi di tempatnya Mas Yudi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.